Kenapa Al-Quran disebut sebagai roh? Apabila roh tercabut dari tubuh seseorang, maka orang itu dianggap sebagai mayat, sudah meninggal. Apabila roh sudah berpisah dari badan, maka orang itu sudah meninggal, sudah mati. Maka andai ruh Al-Quran tercabut dari diri seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengklaim, menganggap orang itu sudah mati meskipun jasadnya hidup. Di awal tadi khatib mengutip satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yaitu kepada umat manusia, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini berpesan bahwasanya kitab suci Al-Quran adalah petunjuk, adalah rahmat. Apa makna petunjuk? Petunjuk maknanya menghantarkan sampai ke tujuan. Andai kita mengadakan perjalanan musafir ke suatu daerah, ke suatu negeri, lalu kemudian kita ikuti rambu-rambu jalan lalu lintas, kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada, insya Allah kita akan sampai dengan selamat. Tapi bila sebaliknya, andai tidak ikut petunjuk, andai tidak ikut aturan, maka bisa jadi orang itu mutar-mutar, bisa jadi orang itu tak sampai tujuan, tersesat, porboden. Maka banyak manusia yang porboden di dunia ini. Kenapa mereka porboden? Kenapa mereka tidak ikuti jalur yang telah ditetapkan? Karena tidak membaca rambu-rambu aturan lalu lintas. Andai manusia saja tidak mengikuti aturan lalu lintas, maka ketika mereka tidak membaca kitab petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia itu, sudah dapat dipastikan bahwa manusia itu akan tersesat. Adakah orang yang tersesat saat ini? Banyak sekali manusia yang tersesat. Apa bukti mereka tersesat? Mereka tidak ingat akan pulang. Mereka tidak ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup sekedar hidup, tetapi hidup tidak beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah juga katakan Al-Quran itu sebagai rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Sudah banyak sifat kasih sayang hilang dari kalbu manusia, sehingga mereka tidak lagi merasa kasihan menzolimi orang-orang lemah. Mereka tidak lagi peduli, tidak memperhatikan tetangganya. Apa sebab? Karena sifat rahmat, sifat kasih sayang sudah mulai tercabut sedikit demi sedikit, sudah mulai tercabut perlahan-lahan, sehingga tidak merasa iba, tidak merasa kasihan kepada saudaranya yang merasakan kesulitan hidup. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah kabarkan dalam hadisnya bahwasanya apabila seorang muslim berpegang kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin keselamatan baginya. Apabila seorang muslim berpegang kepada kitab sucinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin keselamatan baginya di dunia dan di akhirat kelak. Kenapa mesti demikian? Karena kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, intamasaqtum bihima, andai kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Apa dia yang dua tersebut? Kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita sudah menyadari, kita sudah meyakini dengan sepenuh hati Al-Quran adalah kitab petunjuk. Tapi bagaimana dengan aplikasi penerapan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah membacanya? Andai ada orang yang tidak membaca Al-Quran, maka dia pasti akan tersesat. Andai orang tidak membaca Al-Quran, maka pasti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah surat. Kalau kita dapat surat dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita hormati, maka mungkin surat itu akan terus kita baca untuk mengikat hati kita dengan orang tersebut. Ketika dapat surat dari atasan, maka kita mesti bersegera membaca surat tersebut, membaca pemberitahuan tersebut. Kenapa kita mesti baca? Takut ketinggalan, takut tidak dibawa, takut tidak dekat hubungan dengan orang tersebut. Maka seorang muslim ketika dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali membaca pesan-pesan yang Allah titipkan ke manusia tersebut. Tapi sungguh malang kaum muslimin yang berbahagia. Banyak orang, banyak kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran. Banyak di antara kaum muslimin yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Betapa banyak dari kita ini yang bisa sudah membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu malah tidak dibaca. Kalau kita presentasikan berdasarkan penelitian, maka lebih daripada 50% umat Islam Indonesia ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran, orang yang tidak mendekatkan diri kepada kitabullah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Allah sebut sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Seperti itulah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruhan, ruh kami, sesuai perintah kami. Apa makna ruh dalam ayat ini? Ruh bermakna Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut sebagai roh? Apabila roh tercabut dari tubuh seseorang, maka orang itu dianggap sebagai mayat, sudah meninggal. Apabila ruh sudah berpisah dari badan, maka orang itu sudah meninggal, sudah mati. Maka andai ruh Al-Quran tercabut dari diri seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengklaim, menganggap orang itu sudah mati, meskipun jasadnya hidup, meskipun jasadnya bergerak, meskipun jasadnya pergi ke kantor, pergi ke kebun, pergi ke pasar. Kenapa mereka disebut sebagai orang yang telah mati? Karena tidak ada ruh, tidak ada Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruh kami, Al-Quran, sesuai perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum ini engkau belum tahu apa itu kitab, apa itu kitab suci Al-Quran, dan apa itu iman. Berkat ada ruh, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan ditinggalkan untuk umatnya, maka ruh itu menghidupkan orang yang telah mati tadi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid, umat Islam begitu maju, umat Islam terdepan. Ketika tegak pula Khilafah Utsmaniyah, umat Islam maju. Kenapa mereka maju? Kenapa umat-umat terdahulu itu maju? Karena mereka bersama Al-Quran. Jika ingin menaklukkan dunia dengan Al-Quran, jika ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan kesenangan hidup di akhirat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum bihadzal kitab, dengan kitab, dengan Al-Quran. Maknanya apabila suatu kelompok, suatu daerah, suatu masyarakat mereka dekat dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan mereka. Mulia mereka ketika di dunia, mulia mereka ketika di alam barzakh,
mulia mereka ketika bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang bersama Al-Quran. Tetapi wa yada'u bihil akharin, orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran, orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang hanya memajang Al-Quran di rumahnya, meletakkan di mobilnya, di kendaraannya, tanpa menyentuh, tanpa membaca. Wa yada'u bihil akharin, Allah akan jauhkan orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tak ingin generasi anak cucu kita jauh daripada Al-Quran. Mungkin kita dulu hidup susah sehingga tak sempat belajar. Allah maafkan karena keadaan yang begitu sulit. Tetapi jangan sampai anak cucu kita yang tumbuh kembang, mereka yang akan menggantikan kedudukan kita, menggantikan posisi kita, mereka pun buta dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, jika ingin hidup bahagia, maka kembalilah kepada Al-Quran. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.